Manakib Mbah Kiai Abdul Majid Kedunglo Kediri. Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf mualif Sholawat Wahidiyah, Ghautsu Zamanihi, Mujadid Hazas Zaman diangkat menjadi Al-Ghauts atau Sultanul Aulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum beliau dipercaya oleh Rasulullah mentaklif Sholawat Wahidiyah. Sejarah, biografi, menurut penjelasan Kiai Ahmad Baidowi, almarhum Mbah Kiai mualif Sholawat Wahidiyah diangkat menjadi Al-Ghauts oleh Allah sebelum beliau dipercaya oleh Rasulullah mentaklif Sholawat Wahidiyah. Jadi antara tahun-tahun 1959 sampai tahun 1989. Mbah Kiai sendiri pada pertengahan tahun 1961 sering dawuh menganjurkan kepada penderek, pengikut, dekatnya agar mencari Ghautsu Hazas Zaman. Monggo sami madusi Ghautsu Hazas Zaman, manggene wonten pundi, mari bersama-sama mencari Ghautsu Hazas Zaman, keberadaannya di mana? Mendengar dawuh Mbah Kiai seperti itu, Mbah Kiai Haji Mubashir Mundir, almarhum, salah seorang yang dekat dengan Mbah Kiai, yang sudah masyhur kewaliannya di Jawa Timur berangkat ke Ponpes Tebu Ireng Jombang yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Karim Hashim, cucu Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari, bermaksud riyadah mencari Ghautsu Zaman. Rencananya Mbah Mundir akan riyadoh dengan puasa muti selama 40 hari, namun baru seminggu, beliau sudah menerima alamat, isyarah batiniyah, bahwa Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf adalah Qutbul Aqtab Hazas Zaman. Akhirnya rencana riyadoh selama 40 hari beliau batalkan. Selanjutnya Mbah Mundir, panggilan akrab Kiai Haji Mubashir Mundir, kembali ke Kedunglo. Sesampainya di Kedunglo dan berjumpa dengan Mbah Kiai, tanpa berkata sepatah kata pun, Mbah Mundir langsung tersungkur di hadapan Mbah Yai. "Gus, mbok ya sampun ngoten, biasa-biasa kemawon, Gus, tidak usah seperti itu, yang wajar-wajar saja," tutur Mbah Kiai. Setelah peristiwa tersebut, Mbah Mundir berpesan kepada putra kesayangannya yakni Agus Toha Yasin, Toha, nanti kalau ada tamu jangan dibukakan pintu, tapi kalau tamunya Kiai Majid, persilahkan masuk." Bersamaan itu keponakan Mbah Mundir, Agus Muhaimin Abdul Qadir dalam kondisi terjaga dihadiri Nabiullah Khidir alaihi salam, yang intinya menyampaikan bahwa beliau mualif Sholawat Wahidiyah adalah Qutul Aqdab. Kiai Agus Muhaimin kurang percaya, seraya bertanya, "Masih banyak ulama yang alamah, kenapa kok Pak Kiai Abdul Majid yang menduduki jabatan Sultanul Aulia?" Nabi Khidir menjawab, "Tidak ada pilihan lain, indallah selain dia." Setelah jawaban itu, Nabi Khidir pun menghilang. Kiai Haji Hamim Jazuli, Gusmik, yang kondang kewaliannya, mengakui kalau mualif Sholawat Wahidiyah adalah Sultanul Aulia seperti yang disampaikannya saat beliau memberi kata sambutan dalam acara hitanan dan ulang tahun pertama Sholawat Wahidiyah. Di antara sambutannya adalah, "Para hadirin, siapakah sebenarnya Agus Abdul Majid itu?" Karena tak satu pun dari yang hadir menjawab, maka beliau meneruskan sambutannya, "Beliau adalah Roisul Arifin. Hadirin, seumpama panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih hidup, saya yakin akan juga ikut mengamalkan sholawat Agus Abdul Majid ini." Di sisi lain, setelah Kiai Haji Jazuli Usman, ayahanda Gusmik juga dengan sungguh-sungguh mengamalkan sholawat Wahidiyah. Konon katanya, setiap melaksanakan salat fardu dan mengamalkan sholawat Wahidiyah, Mbah Kiai Majid nampak di hadapannya. Kejadian tersebut terus berlangsung hingga 7 hari. Sementara itu Ibu Nyai Jazuli mengungkapkan, ketika membaca sholawat Wahidiyah mendengar suara gaib yang menyatakan dengan jelas bahwa Kiai Abdul Majid adalah Ghautsu Hazas Zaman, berulang-ulang sampai 3 kali. Kemudian pengalaman batin tersebut disampaikan kepada Kiai Jazuli Usman. Beliau juga menceritakan pengalaman yang sama. Akhirnya beliau berdua memutuskan sowan ke Kedunglo. Esokan harinya, sekitar jam 7 pagi dengan membawa sekarung beras, Kiai Jazuli Usman beserta Ibu Nyai hendak pergi ke Kedunglo dengan mengendarai dokar. Tetapi belum sampai berangkat, Mbah Yahi beserta Mbah Mundir dan Bapak Abdul Jalil Jaserman telah tiba lebih dulu di Ponpes Ploso, tempat tinggal Kiai Jazuli Usman. Selasa kelabu di bulan Rajab 1409 Hijriyah, Romo Kiai kurang sehat. Romo Kiai lagi gerah,
Kabar itu segera menyebar ke seluruh peserta Mujahadah Kubro di bulan Rajab tahun 1989. Kontan saja resepsi Mujahadah Kubro memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad serasa lain dari biasanya. Suasana syahdu terasa sangat melingkupi hari-hari Mujahadah Kubro. Apalagi pada malam pertama, kedua dan ketiga Mbah Yahyi tidak miyos, tidak hadir secara langsung ke arena Mujahadah untuk menyampaikan fatwa dan amanat. Pada malam terakhir, sebenarnya Mbah Kiai sudah melimpahkan pengisian fatwa dan amanah kepada putra lelaki pertamanya, Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid. Tetapi para pecintanya sangat merindukan Mbah Kiai hadir di tengah-tengah peserta untuk mendengarkan fatwa terakhir beliau. Kemudian wakil dari peserta menyampaikan kepada Mbah Nyai akan kerinduan dan kecintaan para pengamal kepada Mbah Kiai. Akhirnya Mbah Nyai sowan kepada Mbah Kiai agar Mbah Yahyi berkenan menyampaikan fatwa dan amanat terakhirnya. Puji syukur alhamdulillah, karena kasih dan sayang Mbah Kiai kepada pengamal, beliau berkenan menyampaikan fatwa dan amanat terakhir di malam terakhir pelaksanaan Mujahadah Kubro, meski dari dalam kamar Dindalem, rumah beliau tengah. Pada kesempatan tersebut beliau memberikan ijazah sholawat wahidiyah kepada seluruh hadirin untuk diamalkan dan disiarkan dengan kalimat Ajastukum bihazihi sholawatil wahidiyah fil amali wan nashri, yang artinya, aku ijazahkan kepadamu sholawat wahidiyah ini untuk diamalkan dan disiarkan, diijazahkan kepada yang lain. Siapapun yang mendapat sholawat wahidiyah dari mana saja dan dengan cara apapun mendapatkannya dan dari siapapun memperoleh sholawat wahidiyah, silahkan untuk diamalkan. Tidak pandang bulu, siapapun yang mau, boleh mengamalkan tanpa ada batasan suku, golongan, ras, bangsa, agama, umur dan jenis kelamin, tanpa ada bayat dan syarat-syarat apapun. Ijazah mutlak dan bersifat umum, luas, dan dipermudah, dengan dasar ikhlas tanpa pamrih. Setelah diamalkan sendiri sangat dianjurkan agar supaya disiarkan kepada keluarga, teman, dan masyarakat luas tanpa pandang bulu dan golongan, siapapun yang mau pada umumnya dengan ikhlas, sebaik-baiknya dan sebijaksana mungkin. Hadis Rasulullah, sampaikanlah apa yang datang dariku walaupun hanya satu ayat, hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi dari Ibnu Umar. Setelah itu, kondisi kesehatan beliau semakin berkurang. Walau demikian beliau masih juga berkenan mengisi pengajian Ahad pagi dari Dindalem. Begitulah Mbah Kiai, di saat-saat terakhir hayatnya, beliau masih membimbing dan mentarbiyah pendereknya. Mengenai siapa di antara putra-putra beliau yang kerap disebut, sebagaimana yang diceritakan oleh Kiai Rahmat Sukir dari penuturan Mbah Nyai, pada detik terakhir menjelang wafatnya, yang dipanggil-panggil Mbah Yahyi adalah Agus Latif, Kanjeng Romo Yai Abdul Latif. Saat itulah, Kanjeng Romo Kiai Abdul Latif memohonkan maaf segenap keluarga dan seluruh pengamal sholawat wahidiyah kepada Mbah Kiai. Ya, jawab Mbah Kiai, tak lama berselang. Saat itu Selasa Wage tanggal 7 Maret tahun 1989 atau 29 Rajab 1409 Hijriyah, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, Sang Warasatul Anbiya, Al-Gauts, Sultanul Aulia, Al-Arif Billah Kiai Haji Abdul Majid telah ridho dan diridhoi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada tangis yang meledak, hanya awan kedukaan begitu kelabu menyelimuti Selasa itu, dan perlahan-lahan air mata pun menetes di bumi Kedung Lo Al-Munadara seiring datangnya para tamu dari berbagai penjuru, yang ingin bertakziah dan menyampaikan penghormatan terakhir kepada seseorang yang alim, namun tidak pernah menampakkan kealimannya. Semakin senja para peziarah semakin membanjir, salat jenazah pun dilaksanakan secara bergilir, karena masjid sudah tidak menampung jumlah jamaah, begitu juga pemakaman terpaksa ditunda, mengingat jumlah peziarah yang terus mengalir dan menunggu keputusan musyawarah keluarga dalam Mbah Kiai. Begitulah sekilas manakib Hadratul Mukarram Al-Gauts, Sultanul Aulia, Al-Arif Billah Kiai Haji Abdul Majid mualif sholawat wahidiyah, mujadid, reformis akhlak, pahlawan pembebas nafsu yang gelar kepahlawanannya bukan direkomendasi oleh pejabat pemerintah melainkan direkomendasi langsung oleh Allah. Semoga kita semua bisa meneladaninya. Amin.